warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3, yang temanya hak merek. Langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Syed Rumah, dan teman-teman anggota saya ada Eti Dewi Ismintasari, Nura Aisyah, Florentina Warnahak, Amir Sultan, dan Kevin Yogi Alamsyah. Langsung saja karena waktu. Pengertian merek. Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek 2001 diberikan suatu definisi tentang merek, yaitu yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selain menurut batasan yuridis, beberapa sarjana ada juga memberikan pendapat tentang merek, yaitu poin 1. HMN Purwosubjipto SH memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Poin 2. Profesor R. Soekardono SH memberikan rumusan bahwa merek adalah sebuah tanda dalam kurung Jawa, Sirik atau Tangerang, dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan alasan barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. Poin 3. Asel R. de la Fosse, sarjana Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Pratasius Daritan, merumuskan seraya memberikan komentar bahwa tidak ada definisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang. Secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etika yang dikutip dalam dipakai oleh seorang pengusaha atau distributor untuk menandatangan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak untuk memakai desain atau trademark menunjukkan kesalinan, tetapi sekarang ini dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan. Jadi kesimpulannya bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda atau dalam kurung SIM untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis, juga sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak atas merek sebagai hak kekayaan intelektual, sama hal dengan hak cipta dan paten serta hak atas kekayaan intelektual lain. Maka hak merek juga merupakan bagian dari hak atas intelektual. Selain dari alasan yang telah disebutkan pada bagian awal tulisan ini, maka khususnya mengenai hak merek secara eksplisit disebut sebagai benda imanter dalam konsiderasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek atau dalam kurang UUM 2001, bagaimana menimbang butir A yang berbunyi bahwa di dalam era perdagangan global sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, karena merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Dalam Undang-Undang Merek tahun 2001 yang mengatur tentang jenis-jenis merek, yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 adalah merek dagangan dan merek jasa. Jenis merek lainnya menurut Suryatin dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan wujudnya, antara lain merek lukisan, merek kata, merek bentuk, merek bunyi-bunyian, dan merek judul. Menurut Raden Masrudiningrat, dibedakan menjadi 3, yaitu pertama merek kata yang terdiri dari kata-kata saja, yang kedua merek lukisan yang terdiri dari lukisan saja dan jarang sekali dipergunakan, dan yang ketiga kombinasi dari merek kata dengan merek lukisan yang sering kali dipergunakan. Menurut Profesor Soekardono SH mengemukakan pendapatnya bahwa tentang bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda yang diwujudkan dengan cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat. Merek dengan perkataan, kombinasi dari merek atas penglihatan dari merek perkataan. Contoh kasus IKEA.
Satu lagi merek yang cukup ramai diperbincangkan adalah perkara antara Inter IKEA System yang merupakan perusahaan dari Belanda melawan IKEA milik lokal. Dalam putusan nomor 264 KPDT Sus HKI 2015, Majelis Hakim memenangkan pihak IKEA lokal yang berasal dari Surabaya. Hakim menyatakan bahwa Majelis Hakim dan Pengadilan tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan diantaranya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang berlaku saat itu, di mana merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 tahun berturut-turut dapat dihapus dari daftar umum merek, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara Aqua, yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang atau jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama tergugat. Masing-masing telah tidak digunakan oleh tergugat selama 3 tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut terdaftar pada Direktorat Merek. Perkenalkan, nama saya Mir Sultan. Kita langsung saja. Menurut penelitian ini bahwa IKEA Swedia merupakan merek terkenal karena memenuhi kriteria tentang merek terkenal asing. Dan IKEA Swedia adalah sebagai pemilik sah merek IKEA karena lebih dahulu mendaftarkan mereknya. Sedangkan IKEA Surabaya belum memiliki kepentingan dalam gugatannya dikarenakan pendaftaran merek yang dilakukan IKEA Surabaya belumlah diperiksa oleh Dirjen HKI. Namun berdasarkan hasil survei, market tersebut dilihat bahwa indikator penggunaan merek dalam perdagangannya hanya mencakup proses distribusi barang, dimungkinkan untuk tanpa melalui toko secara fisik sesuai dengan kemajuan teknologi seperti melalui media internet. Terima kasih. Di sini saya akan menambahkan sedikit analisa mengenai kasus IKEA yang sudah disampaikan oleh teman saya. Dalam putusan terdapat pula dissenting opinion oleh salah satu hakim yang menyatakan bahwa pengadilan telah salah dalam menerapkan hukum. Merek IKEA milik IKEA Internasional yang merupakan merek terkenal sehingga tidak terdapat alasan untuk dapat menghapus merek tersebut. Terlebih lagi, IKEA Internasional telah mendirikan toko IKEA di Alam Sutera Tanggerang. Dalam keberatannya, IKEA Internasional menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PT Ratanlah Katulistiwa tidak berdasarkan itikat baik. Maka hal tersebut dilandasi maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek IKEA milik IKEA Internasional. Berdasarkan uraian kasus di atas, seharusnya dapat mendorong para hakim untuk mempertimbangkan lebih jauh fakta-fakta yang ada sebelum memutuskan. Sangat disayangkan apabila yang ditekankan merek adalah perlindungan, tapi terdapat kenyataan untuk kasus penghapusan seperti di atas bahwa hakim terkesan kurang pertimbangan dalam memutuskan. Contohnya kasus penghapusan merek. Yang lain adalah kasus penghapusan merek Simco melalui putusan nomor 3 merek atau 2001 PN Niaga Jakarta Pusat. Direktorat merek mencoret atau menghapus pendaftaran merek terdaftar milik Simco Kudio CO Ltd bahwa merek Simco tidak dipergunakan lagi dalam bentuk kegiatan produksi barang oleh pemiliknya selama 3 tahun terakhir ini. Menindaklanjuti informasi tersebut, Direktorat Merek mengadakan pengecekan dan hasilnya Direktorat Merek mendapatkan cukup alasan untuk menghapuskan merek Simco dari daftar umum merek. Jadi
Kesimpulannya bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu sign untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis, juga sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek ini memiliki beberapa macam berdasarkan bentuk dan wujudnya. Di sini ada 5. Yang pertama, merek lukisan. Yang kedua, merek kata. Yang ketiga, merek bentuk. Yang keempat, merek bunyi-bunyian. Dan yang kelima, merek judul. Selain itu, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Jadi, kesimpulannya dalam studi kasus tersebut seharusnya dapat mendorong para hakim untuk mempertimbangkan lebih jauh fakta-fakta yang ada sebelum memutuskan. Sangat disayangkan apabila ditekankan UU merek adalah perlindungan, tapi terdapat kenyataan untuk kasus penghapusan seperti di atas. Hakim terkesan kurang mempertimbangkan dan memutuskan. Sekian.